Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham kurang lebih 10 saham ya. Dalam satu video jadi agak lama untuk minggu ini tanggal 13 sampai 17 November 2023. Jadi ketika IHSG masih lesu ya, masih di tengah-tengahnya antara 6.600 sampai 7.000 ya. Jadi naik nggak naik, ya naik sedikit tapi nggak bisa breakout ke atas 7.000, tapi kecenderungan setelah naik kemudian turun ya seperti itu ya. Tapi ada 10 saham ini yang masih potensial untuk meraih cuan atau profit gitu ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas 10 saham. Yang pertama yang saya bahas adalah saham BRPT ya. Jadi saham BRPT ini terakhir dia naiknya atau breakout ya. Jadi dia itu breakout lumayan kencang ya. Kalau kita lihat di sini untuk BRPT dia ada pattern atau pola ya. Ya kalau saya gambarkan di sini ini ada patternnya double bottom di sini ya. Jadi seperti huruf W ya. Dan dia memang sempat breakout, tapi dia sayangnya ditutup di bawahnya ya. Seperti itu. Nah, kalau posisi seperti ini untuk BRPT ya, misalnya kalau Anda sudah punya, Anda tinggal pasang aja trailing stopnya. Ini sebelumnya sudah saya bahas di uh, Zoom meeting hari kemarin ya, kemarin malam ya. Jadi kalau sudah punya, Anda bisa pasang trailing stopnya paling dekat di area 1155. Nah, kalau dia turun lagi di bawah 1110, lebih baik jual dulu ya, atau kurangi posisi lebih banyak ya, kurangi posisi ya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 1110, dia ada kecenderungan akan testing lagi area supportnya di 950. Ini area support sebelumnya. Jadi yang belum punya, Anda kalau mau buy on weakness, Anda tunggu di area MA20-nya. MA20-nya memang masih melandai ya, belum ada kenaikan. Jadi kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 1000 sampai dengan 1100 ya. Jadi nanti kalau koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Jadi jangan turun langsung buy. Nanti ceritanya tangkap iso jatuh. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya, Pak Sunar kalau misalnya yang sudah punya atau mau buy high sell higher boleh nggak? Karena mengingat sebelumnya kan setelah hijau dia besoknya langsung merah ya dan turunnya lumayan dalam. Memang sih kalau kita lihat sebelumnya seperti itu polanya, tapi kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya itu setelah hijau naik tinggi kemudian besoknya merah, belum tentu kali ini dia bakalan merah lagi. Jadi yang penting kita adalah punya plan ya. Kalau dia breakout lagi kita buy-nya di mana, kemudian kalau gagal kita pasang stop loss-nya di mana. Jadi kalau yang mau buy high sell higher atau yang mau tambah lagi average up, tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya 1195 atau breakout sekalian higher high di atas 1280. Jadi kita buy high sell higher. Nah, perkara nanti apakah nanti jangan-jangan kalau kita buy high sell higher nyangkut Pak Sunar karena fluktuasinya tinggi. Ya memang itu resikonya. Jadi Anda harus paham resikonya. Jangan Anda itu jadi orang kepengen cuan tapi nggak paham resikonya. Jadi uh, kalau yang mau tambah lagi atau buy high sell higher breakout ke atas 1195 buy atau tambah lagi ya naik ke atas 1280 average up, dan di sini 1310 adalah semacam checkpointnya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1310, maka kemungkinan besar ini target 1515 akan tercapai. Dan di tengah-tengahnya memang ada checkpoint lagi pakai acuan swing high di sini 1410. Itu area average up terakhir ya. Kalau sudah berhasil lewati kita boleh tambah lagi ya. Nah, sebelumnya sudah eh, pernah yang tanya juga sih, Pak Sunar kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, nah kita kapan take profitnya? Take profitnya adalah ketika kena trailing stopnya. Artinya misalnya gini ya, naik ke atas 1310 kita tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atas 1410 kita average up ya. Nah, kalau dia turun gagal ya kita pasang trailing stopnya ya. Jadi kita itu istilahnya nyicil bertahap ya. Selama dia masih bagus uptrendnya kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau mau all in sekarang sebenarnya sih boleh aja. Cuma di sini kalau kita lihat ya, seperti saya sebutkan sebelumnya, mungkin aja dia bisa koreksi lagi ya, seperti sebelumnya ini ya. Tapi jangan terlalu kaku. Jadi kalau dia breakout ya kita boleh buyback atau tambah lagi atau average up ya seperti itu. Kurang lebih cukup ya. Oh ya, saya hanya sedikit menyinggung di sini. Sebelumnya kalau yang sudah punya atau sudah berlangganan tools alert saya yang saya berikan ya. Jadi di sini memang saya sebenarnya saya sih nggak terlalu ngotot banget untuk promosi tools ini ya. Cuma hanya memperkenalkan aja yang belum punya, siapa tahu berguna ya. Jadi di sini saya akan sharekan tools Telegram saya, alert ya. Jadi bentuknya Telegram channel alert, private alert, khusus yang berbayar ya. Iurannya nggak terlalu mahal sih. Jadi kalau berminat silakan hubungin saya. Infonya ada di video deskripsi dua ini ya. Jadi di sini, nah ini ada alatnya BRPT ya. Naik ke atas 1110 average up. Sebelumnya sudah ada alat 1100. Nah,
kemudian dia breakout lagi, kita kasih alert lagi ya, otomatis ya. Ini alertnya real time ya. Jadi kalau yang sebelumnya saya sharekan di grup ya. Jadi di grup sebelumnya ada yang bilang, lupa Sunar, alertnya kok terlambat gitu ya. Sebenarnya alertnya nggak terlambat ya. Kalau kita perhatikan di sini, saya sudah sharekan juga di grupnya ya. Alertnya itu masih real time ya. Sebentar saya lihatkan di sini ya. Em, jadi sebenarnya nggak terlambat, masih real time. Saya coba lihatkan di sini. Saking banyaknya chatnya saya bingung ya di sini ya. Oh di grup utama sih ya. Seperti ini ya. Contohnya ini alertnya untuk TPIA. Jadi TPIA dia kasih alertnya 9.13 ya. Itu dia perubahan harganya ketika dia naik ke atasnya 3.040. Ya kalau kita lihat sini ya. Ya, ini sudah mulai jam 9.13. Jadi dia real time ya. Langsung dia kasih informasi kalau dia sudah berhasil naik ke atas price tertentu ya. Jadi bot itu melakukan perhitungan ya. Jadi kalau dia sesuai dengan eh, momentumnya dan juga konfirmasi price breakout, dia memberikan alert notifikasi real time ya. Kemudian berikutnya sebelumnya juga BRPT juga dia masih real time ya ini ya. Jadi alertnya jam 9.05 kalau kita perhatikan sini 9.05 ya waktu Indonesia bagian Barat, detik ke-16 dia naik kan dari 1110 ke 1115. Jadi alertnya langsung real time ya. Eh, nggak sampai 1 menit ya. Nah, dia langsung kirim ya. Jadi kalau kita lihat ini kan menitnya sama ya. 9.05 ini juga 9.05. Jadi yang mau berlangganan silakan hubungi saya. Biayanya nggak mahal sih ya. Memang saya tujuannya untuk membantu ya. Jadi saya nggak tarik iuran yang mahal, hanya sekedar biaya untuk maintenance servernya gitu ya. Jadi supaya terpelihara dengan baik ya. Uh, Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk TPIA. Ini juga sudah ada alertnya juga notifikasinya ya. Memang kalau kita bicara mengenai TPIA, lupa sunat ini breakout kemudian ekor panjang ke atas, dia turun lagi. Apakah bakalan turun? Belum tentu ya. Jadi ekor panjang ke atas itu memang apalagi seperti ini ya, inverted hammer ekor panjang itu ada potensial untuk pembalikan arah ke bawah, tetapi tidak pasti ya. Ya, ya konfirmasinya adalah ketika dia breakdown lower low. Jadi kalau kita lihat di sini swing low-nya yang terdekat kan di 2880. Yang sudah punya kalau dia turun di banyak 2880 atau yang paling dekat yang saya gambarkan garis sebelumnya 2920, ya kita mulai pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Yang mau buy untuk TPIA, buy on weakness ya, kalau dia koreksi, Anda bisa tunggu di area sekitar 2780-an. Artinya kalau kita perhatikan ini kan kurang lebih titik breakout-nya ya sebelumnya ya. Jadi kalau dia turun bawahnya 2780, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Jadi buy on weakness itu nggak sama dengan tangkap pisau jatuh ya. Jadi dia tunggu koreksi, rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Target price berikutnya 2920, 3070, dan 3270. Ya, mungkin sebelumnya ada yang pernah bilang juga, oh Pak Sunar, kenapa kok saham-saham yang dibahas itu saham yang sudah naik tinggi? Sebenarnya enggak sih. Kalau untuk TPIA ini sebenarnya sudah pernah saya bahas ya, karena sudah saya gambarkan di sini ya. Fibonacci extension saya sudah sebutkan, kalau dia berhasil breakout lagi, maka target price berikutnya adalah kalau kita gambarkan di sini ya, 3070 dia breakout berikutnya di 3270. Memang dia gagal di sini ya, tapi kalau Anda pasang trailing stop ya, ini harusnya masih bisa cuan sedikit lah ya, atau paling nggak BEP ya. Kalau misalnya nggak sempat tapi BEP gitu ya, break even point. Tapi ini kalau saya gambarkan dari bawah ya, ini sudah memotong MA20-nya sudah saya sebutkan ya. Kalau dia berhasil memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas, Anda boleh buy ya. Jadi sudah harusnya sudah buy kalau yang rajin ngikutin saya. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini area konsolidasinya atau sideways areanya sebelumnya yang dia berhasil tembus breakout ke atas ya. Kurang lebih cukup ya untuk TPIA. Berikutnya untuk Excel. Excel ini dia masih memang MA20-nya mengarah ke bawah, tapi dia masih berjuang untuk naik ke atas resistennya. Resistennya di mana Mas Suntar? Nah, kalau kita perhatikan sini, ini sebelumnya kan swing low-nya di area sekitar sini ya, 2220-an ya. Atau di sini kurang lebih 2230 ya. Saya ambil 2220 ya. Jadi dia masih testing resistennya. Nah, strateginya seperti ini ya. Ada kemungkinan nggak Mas Suntar ini dia bakalan balik ke bawah lagi? Ada, kemungkinan selalu ada ya. Jadi kalau kita perhatikan kan swing low-nya sebelumnya di 2000-an. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di 2000 boleh, tapi dengan catatan kalau turun di bawah 2000 jangan langsung buy. Tunggu kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi jangan sampai turun langsung kita buy. Nanti ceritanya kita melawan arus ya. Ya kita kalau kita lihat di sini memang ini breakout ke atas MA20-nya, tapi kalau kita perhatikan sebelumnya dia gagal ya, masih nyentuh kemudian turun. Nah, di sini kita tinggal pakai strategi aja kalau dia berhasil naik lagi higher high.
naik ke atas 2260 atau dari swing hanya di sini 2270, kita boleh buy bagi yang belum punya ya. Yang belum punya kalau mau tambah lagi average up boleh. Jadi kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 2270, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar area 2470. Jadi sekitar Rp200 masih lumayan ya profitnya ya. 2270 sampai 2470 masih bisa dikasih. Karena sebelumnya di sini kalau dia masih bertahan di atasnya 2200, ya dia masih ada peluang untuk rebound paling nggak 2470 dikasih ya. Kurang lebih cukup untuk Excel. Berikutnya untuk call ya. Ini kalau salah ada aksi koperasi, ada yang jualan saham juga. Ya, tapi terakhir kalau diangkat naik, Mas Sunar, ini masih resiko ya. Jadi saya sebenarnya nggak seberapa menyarankan untuk trading di saham call ini karena volumenya kurang liquid ya, bisa tiba-tiba hilang. Contohnya di sini ya, dia ini tanggal 5 September dia naik tinggi, volumenya melonjak. Kemudian besoknya itu dia volumenya hilang, kurang dari separuhnya. Jadi takutnya kalau Anda agresif belinya sebanyak-banyaknya nanti Anda nggak bisa jual, akhirnya nyangkut lagi kembali ke bawah area 50. Jadi sebenarnya kalau mau spekulasi untuk call ini boleh aja, tapi saya kecenderungan pakai strategi buy high sell higher aja. Mulai paling cepat kalau mau buy naik ke atas 62 kita buy, naik ke atas 65 kita tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja, tapi pahami resikonya ya. Ini bisa tiba-tiba turun bisa ya. Jadi jangan sampai Anda bilang wah Pak Sunar sesat nih, kok nyarankan saham seperti ini. Ya ini memang saham gorengan yang volatilitasnya lumayan tinggi ya, likuiditasnya juga rendah banget ya seperti itu. Jadi hati-hati. Sebenarnya semua saham itu ya kalau nggak digoreng dia nggak bakalan naik. Jadi ya karena digoreng dia naik. Kalau mau ikutan ya boleh aja, tapi pahami resikonya. Jangan sampai Anda itu menang sendiri mau cuan tapi nggak paham resikonya ya. Ini kalau kita lihat kalau mau tambah lagi atau average up nanti dia akan menguji 78-an di sini kurang lebih ya. Jika dia berhasil naik ke atas 78, maka target berikutnya 93 lumayan bisa tercapai ya kalau dia berhasil tembus ke atas 78. Jadi kalau masih di bawah 78 ini masih cenderung resikonya tinggi banget sih. Ini kalau kita lihat dari IPO ya, dia kan belum lama IPO ya, belum sampai 2 tahun ya, 1 tahunan, 1 tahun mungkin lebih ya, tapi belum sampai 2 tahunan ya. Jadi ini masih cenderung untuk istilahnya itu volatilitasnya tinggi ya, masih bisa testing ke 50 lagi. Jadi jangan terlalu agresif ya. Kalau mau coba-coba ya boleh aja, tapi tunggu breakout ya, buy high sell higher. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk HMSP. Untuk saham HMSP ini sebelumnya sudah saya sharekan ya. Jadi saya sudah buy di 965. Ini menurut saya masih bagus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini sudah saya sebutkan juga di meeting ya. Selama dia bertahan di atasnya 930 untuk HMSP ya, dia bisa paling tidak ke 1050 ya. Dia dikasih. Ya lumayan lah ya. Walaupun mungkin nggak sampai 10% ya. Tapi kan 5%-an dapat ya. Kalau dari harga sekarang ya masih ke 1050 masih bisa ya. Karena kalau kita lihat di sini 930 ke atas dia bisa ke 1000, di sini 1060 ya. Jadi 1050 lah paling nggak seperti itu ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi. Ini lumayan menarik tapi perlu diinformasikan juga kalau misalnya dia turun banyak 930 ya mungkin kurangi posisinya. Yang mau buy on weakness Anda tunggu di 930 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 930, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas lagi ya. Kita barusan buy. Jadi buy on weakness itu tidak sama dengan tangkap pisau jatuh ya. Tunggu rebound, mantul besok paginya atau menjelang penutupan. Kalau dia sudah berhasil naik di atasnya ya kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih, kita lihat di sini kan dia testing resisten terdekatnya 985. Kalau dia breakout ke atasnya 985 atau pakai acuan 995 di sini, kita boleh buy atau average up, target price berikutnya 1030 dan 1070. Ya kalau dari pembicaraan saya tadi 1050 kemungkinan besar masih dikasih ya. Dengan catatan dia masih bertahan di atasnya 930. Ya kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk saham Gojek Tokopedia. Jadi saham Gojek Tokopedia ini sebenarnya lumayan prihatin ya. Kalau kita lihat dari harga IPO-nya ya, sampai sekarang ya, itu dia turunnya juga longsornya lumayan dalam ya. Kalau kita perhatikan dia sejak IPO dia sempat naik tertingginya sampai 442, kemudian turun naik, dan dia juga turun berkepanjangan ya. Sampai sekarang masih di bawahnya 100. Sebenarnya untuk Gojek Tokopedia ini masih resiko kalau mau buy sekarang. Tetapi kalau kita lihat dari candle weekly-nya, ini sudah higher low, kemudian dia higher close. Walaupun high-nya masih belum ya, belum higher high ya. Dia akan menguji 78. Jadi yang mau buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik ke atasnya 78 atau naik ke atasnya 83, kita berusaha buy ya. Kalau sekarang masih tanggung ya. Memang ini sudah lumayan menarik ya kalau mau spekulasi bottom fishing di bawah. Yang sudah punya Anda perhatikan aja ini levelnya yang kurang lebih ini kan high sebelumnya di sini ya 70-an ya.
atau pakai acuan swing low yang di sini lah. 67 ya. Saya pakai dua-duanya aja ya. 67 dan 70. Jadi yang sudah punya, Anda boleh pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 70 dan 67. Yang mau misalnya buy on weakness lagi di bawah, Anda bisa tunggu di MA20-nya sekitar 67 sampai 70 nanti ya. Jadi kalau MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, maka dia akan di testing ya. Kalau dia berhasil memotong lagi ke atas, ya rebound mantul, kita barusan buy ya. Nah, mungkin nanti di area 67 atau 70. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher aja. Naik ke atasnya 78, paling cepat ya, kita buy. Atau tunggu, paling amannya tunggu naik ke atas 83. Nah, jika dia berhasil naik ke atas 83 ini lumayan menarik ya. Dia bisa paling capai targetnya kurang lebih sekitar 98. Jadi dari 83 ke 98 itu masih lumayan ya, 2 digit profitnya. Nah, ya, tapi jangan terlalu agresif. Memang ini kecenderungan masih lesu untuk Gojek Tokopedia ya. Memang emiten ini masih rugi walaupun ruginya menurun tapi masih danger juga ya, berbahaya juga. Tapi kedepannya mudah-mudahan dia sukses ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup berikutnya untuk SDPC. Anda cek sendiri ya, apakah ada aksi korporasi atau akuisisi atau repo dan sebagainya. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba naik. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Jadi saya lihatkan juga di tools alert saya ya, SDPC ini sebelumnya juga sudah ada alert ya sini ya. Eh, untuk SDPC ini ada alertnya, dia pagi-pagi ya. Begitu market buka, dia begitu naik naik ke atas 189, dia akan memberikan eh, signal ya, alert ya. Jadi average up. Kenapa average up? Karena sebelumnya dia sudah kirim signal ketika naik ke atas 180, itu ya SDPC ya. Jadi ini adalah tools yang saya buat berbayar tapi nggak terlalu mahal lah ya. Karena memang tujuannya bukan mencari profit semata ya. Eh, Biayanya untuk menutup biaya server, kemudian biaya maintenance-nya dan lain-lain ya seperti itu ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kalau yang mau join boleh atau Anda bisa menggunakan tools yang saya bagikan free ya. Ini Sunar Superseed saya sudah sering sebutkan. Jadi jangan bosan-bosannya ya. Anda bisa cek di video deskripsi bawah ini untuk mendapatkan Sunar Superseed. Ini free ya. Jadi selain yang berbayar itu Anda bisa pakai yang free ini juga. Bedanya yang berbayar itu dia memberikan alert real time ya. Beberapa saham yang potensial untuk buy atau average up kalau dia sudah berhasil naik lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Fire. Nah, Fire ini sebenarnya masih lumayan on fire ya, masih lumayan menarik walaupun resikonya juga lumayan besar juga ya kalau kita lihat ya, karena volumenya masih menurun. Nah, di sini kalau kita lihat ini swing high sebelumnya kan di area sekitar area di sini ini sekitar 128 ya. Jadi kita bisa pakai acuan 128. Kalau dia masih bertahan di atasnya 128, sebenarnya untuk Fire ini masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 210 ya. Ini high-nya 210. Nah, sekarang kan dia masih dekat dengan resistennya 210. Jadi kalau mau buy itu tanggung. Lebih baik Anda tunggu di area sekitar 150-an ya. Kalau mau buy on weakness. Jadi kalau misalnya ya, saya nggak mendoakannya select. Kalau dia koreksi di bawahnya 150, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 150, kita barusan buy. Targetnya di 200-an, 210. Nah, kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi, tunggu sekalian breakout ke atas 210 aja kita buy atau average up ya. Target price berikutnya dia akan menguji resistennya kurang lebih di area ini ya. 248. Jadi setelah 210, 248. Nah, setelah 248 ini lumayan tinggi ya. Dia bisa sampai ke 296. Jadi ini masih cukup menarik untuk Fire. Tapi perhatikan juga apakah ada aksi korporasi, akuisisi, right issue, penerbitan obligasi, dan lain-lain. Apakah repo, saya nggak tahu ya. Saya nggak cek beritanya. Tapi saya fokusnya ke trennya. Ini trennya masih cukup bagus ya. Masih mengarah ke atas MA20-nya dan harganya masih di atasnya MA20-nya. Volumenya masih cenderung kecil ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Mendingan tunggu buy weakness saja yang sudah saya sebutkan tadi ya. Atau tunggu sekalian breakout buy high, sell higher. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AMMN. Nah, AMMN ini memang masih cenderung kuat ya. Kalau kita lihat area support resistennya ini dia swing low-nya di 6250, kemudian resistennya di 7000-an. Nah, yang di sini yang menarik adalah kalau dia breakout ke atas 7000, target berikutnya di mana Pak Sunar? Ya kita tinggal pakai acuan aja sekitar 7500 ya. Jadi kalau naik ke atas 7000 yang mau buy high sell higher boleh, target price berikutnya di 7500. Ya, kenapa kok naik terus Pak Sunar AMMN ya? Anda cek sendiri beritanya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, saham repo, akuisisi dan lain-lain, laporan keuangannya bagus dan lain-lain. Saya nggak tahu. Anda cek sendiri ya. Tapi yang penting di sini kalau dia turun di bawahnya 6250, lebih baik waspada ya. Jangan terlalu agresif.
average zone ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness mungkin lebih baik tunggu di area 5875 aja. Karena kalau kita lihat 6250 ini tanggung ya. Sekalian tunggu di 5875 itu artinya kalau buy on weakness ya, turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Yang mau buy on weakness. Tapi kalau buy on weakness kita nggak dikasih, ya kan? Kita kan maunya buy low sell high. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Bukan berarti sesat Pak Sunar nanti nyangkut ya, enggak. Ya semuanya tergantung dari resikonya. Saya adalah trend follower. Jadi selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, high-nya lebih tinggi lagi, maka dia ada peluang untuk membentuk high yang lebih tinggi lagi di atasnya. Selama uptrendnya masih bagus. Ini uptrendnya masih cukup kuat. Walaupun kalau kita lihat MA20-nya ini cukup melandai ya, nggak menaik tajam seperti ini sebelumnya naik tajam ya. Ya, peluangnya masih cukup menarik. Kalau dia breakout ke atas 7.000, target price berikutnya 7.500. Ya, kalau habis seperti itu cukup ya. Berikutnya TCPI. Nah, TCPI ini memang masih koreksi. Yang terakhir dia rebound ekor panjang. Kalau kita lihat memang seringkali TCPI ini eh, suka membentuk ekor panjang di bawah ya. Kayak seperti ini ya. Ini saya gambarkan anotasinya ya. Ini kalau kita lihat ini semuanya ekor panjang di bawah. Ya kan dia masih bisa naik. Memang seperti itu ya. Jadi kalau trading di TCPI mungkin stop loss-nya agak jauh atau buy on weakness di bawahnya aja. Istilahnya bukan buy on weakness ya, lebih kecenderungan ke buy on dip ya. Jadi ketika dia itu dip turun ya, kita buy ya kan kalau mulai naik kita barusan tambah lagi atau average up ya. Jadi istilahnya BOD lah, buy on dip ya. Eh, lebih ke forex ya. Kalau di forex itu ada istilahnya buy on dip ya. Jadi kita antri buy di bawah ya. Dengan skala resikonya jangan lupa ya, pasang stop loss juga. Kemudian kalau dia berhasil rebound mantul kita barusan tambah lagi atau average up ya. Di sini kalau kita lihat dari swing high sebelumnya, ini ada swing high di sini ya. Kita bisa pakai acuan untuk resistennya di sini ya. Ini area resistennya, ini kurang lebih area resistennya ya. Ini area konsolidasinya ya. Ketika dia breakout, dia masih testing supportnya di sini ya. Ya 7.900-an kurang lebih ya. Jadi selama dia breakout kemudian bertahan di atasnya 7.900 untuk TCPI, sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi paling tidak di target price-nya sekitar 8.800-an ya. Seperti itu ya. Atau saya pakai acuan di sini aja ya. Swing high-nya sebelumnya 8.750. Jadi target price berikutnya sekitar 8.750. Jadi kalau yang mau buy, ini kan masih testing area resistennya 7.900 atau supportnya sekarang ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, high-nya di 8.050. Jadi naik ke atas 8.050, yang mau buy atau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 8.750. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia masih di bawahnya MA20 dan MA20-nya masih cenderung mengarah ke bawah. Jadi ada potensial rebound-nya ada, tapi jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya, supaya nggak parah nanti ya. Karena kalau dia gagal di bertahan di atasnya 7.900 ya, kalau sudah breakout ya, maka dia bisa turun lumayan dalam. Karena sebelumnya kalau dia gagal di sini ya, dia bisa turun lagi sampai low-nya sampai 5875 ya. Jadi jangan sampai kita itu pengen murah, tapi kalau turun lagi kita tambah lagi average tone gitu ya, pengen murah. Ya, iya kalau nanti naik ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh Pak Sunar, ini kalau turun average tone terus saja, ya sudah terjadi. Ya kan? Ngomongnya gampang. Coba kalau belum terjadi ya, seperti itu ya. Kan kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Jadi lebih baik eh, main amannya aja. Kalau misalnya dia turun, ini ada area swingnya ya, swing low-nya di sekitar area 7475 atau 7450 lah ya. Kita pakai acuan yang terakhir ya. Kalau dia turun banyak 7450, lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena resiko ya, resiko ke 7.000, 6.500 dan bahkan di bawahnya 6.000 ya untuk TCPI. Ya, kalau mau buy sekarang ya boleh aja ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Tapi jangan terlalu agresif. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Jadi ini kurang lebih sudah saya bahas, bentar ya. Ada dari BRPT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi sudah 10 saham ya. Yang cukup menarik ya, dikala IHSG masih cenderung sepi ya. Mungkin sekalian review IHSG sekilas ya. Jadi IHSG ini memang sesuai dengan yang pernah saya sebutkan di akhir tahun lalu ya. Jadi yang ikut market outlook saya bersama Kontan ya, dari akhir minggu lalu ya, akhir tahun lalu ya, itu diadakan combo ya. Jadi ada onsite dengan online ya. Waktu itu saya memang diundang hadir, tapi saya nggak bisa hadir karena ada halangan ya.
Nah, di sini untuk trading range-nya istilahnya ya. Untuk uh, IHSG ini kalau kita lihat di sini dia masih sideways ya di area 6.600 sampai dengan 7.000 ya. Karena kecenderungan marketnya sepanjang tahun 2023 setelah endemi ya. Jadi 2022 itu adalah tahun endemi ya. 2023 ini adalah era baru. Dia masih sideways ya. Resisten 7.000 ini cukup kuat ya. Setelah ditembus ke atas, dia nggak lama lagi akan koreksi lagi, kemudian turun lagi ya. Dia akan testing supportnya lagi. Jadi ini kebetulan untuk saham-saham yang trading saham di yang ngikutin IHSG yang sideways-nya ya. Itu masih cukup menarik ya kalau mau trading ya. Seperti itu ya. Um, dan jagoan saya memang saham perbankan ya, terutama yang sudah saya bahas sebelumnya, BBCA, BBRI ya, itu cukup menarik. Ya. Ada satu saham lagi yang lumayan menarik juga ya untuk kita buy, tapi sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, jadi Anda bisa tonton. Saya nggak ulang lagi yang sudah saya bahas sebelumnya. Eh, Kurang lebih cukup sekian. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.